beberapa tahun tertunda, alhamdulillah ya tahun ini semuanya berangkat. Ada yang nunggu sampai 3 tahun ya? Siapa yang usianya di atas 65 tahun? Tapi hari ini, alhamdulillah. Saya pun hari ini sebenarnya Allah harusnya hari ini saya ada di Mekah. Berhubung bisa dari Arab Saudi tidak keluar alias ditutup, saya tertahan tidak berangkat. Tapi sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah. Sedih ya, sama saya juga bisa merasakan seperti itu. Harusnya hari ini juga saya sudah ada di Mekah hari kedua, ya. Karena memang para Arab Saudi biasanya perbatasan peraturannya kadang-kadang nggak bikin. Ya, tapi itu semua takdir Allah, ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, calon tamu Allah di saat hari ini saya akan mencoba membawakan tentang gimana caranya cara menjaga pola makan kita selama di sana. Ya, hari ini yang saya lihat di Mekah itu sudah sampai 40 derajat Celcius. Subhanallah itu. Kita aja yang hari ini 33 lumayan luar biasa. Ya. Di Mekah hari ini 40 derajat, di Madinah 33. Yang saya pikirkan pengalaman saya waktu mendampingi Bapak calon haji tahun 2018. Yang saya pikirkan adalah bagaimana orang-orang tua sepuh yang memang secara fisiologis untuk kalau orang-orang muda masih kalau ada haus itu ada itunya ya, tanda-tandanya. Kalau udah muda sepuh itu nggak ada. Nah, yang kita hadapi adalah untuk calon-calon jemaah haji di sana itu waktu panas itu adalah yang kita takut adalah dehidrasi. Karena untuk haus itu kadang-kadang yang udah sepuh itu tidak ada. Ya, itu. Baik. Alhamdulillah tahun ini kuota haji tidak ada pengurangan atau penambahan. Jadi sebanyak 2.221 ya seluruh Indonesia. Untuk kabupaten sendiri ada 5 kloter. Alhamdulillah semuanya pendamping PKHI, semuanya dari dokter, kemudian perawatnya dari kabupaten. Ya, yang dari sini cuma ada 2 dokter sama 2 perawat. Alhamdulillah nanti mendampingi Bapak Ibu ya. Bagaimana sih latihan persiapan fisik kita sebelum berangkat haji? 1 yang biasa kemarin itu adalah olahraga rutin. Kalau yang biasanya kerja di sawah, saya pikir alhamdulillah udah biasa karena panasnya ya. Kemudian gimana cara menjaga pola makan? Karena perubahan sama cuaca sama perubahan karena pola makannya itu kita itu banyaknya aktivitas di luar ya, termasuk menu-menunya mungkin tidak sesuai dengan kita. Tapi insya Allah untuk menu kita di sana itu disesuaikan dengan lidah-lidah kita ya. Saya titip ya, karena kita nanti dibagi cateringnya itu katanya sekarang itu cuma 2 kali, pagi dan sore. Ibu lihat biasanya kalau yang ibu atau bapak yang ke masjid itu cateringnya nanti tertera jam waktu maksimal bapak ibu harus makan ya, lebih dari itu jangan dimakan karena takutnya basi dan lendir. Yang ditakutkan itu adalah nanti sakit perut ya. Sekarang yang jemaah haji Indonesia itu paling banyak itu lansia di atas 65 tahun dengan segala macam resiko penyakit yang dibawa dari Indonesia. Termasuk yang banyak itu adalah penyakit tidak menular itu adalah hipertensi, darah tinggi, kencing manis, asma, yang banyak di sana itu kambuh. Ya, saya pikir karena kalau di kita itu kemarin ada memang penyuluhan tentang itu. Untuk yang puskesmas Punyawi itu sudah ya.
ya. Kemudian untuk obat-obatan juga saya pikir nanti kita untuk puskesmas sendiri ya, bukan yang Budimangi, bukan ya Bu Novi. Nanti tanggal 22 untuk yang memasuki wilayah puskesmas Surade kita akan mengadakan vaksinasi. Kemudian nanti ada obat-obatan yang kita bawa, kita tulis. Yang Bapak Ibu bawa kita akan tuliskan, ya. Yang biasa Bapak Ibu bawa itu pakai. Misalkan ibu yang punya penyakit darah tinggi, nanti akan kita tuliskan juga, ya. Kemudian cara menjaga asupan nutrisinya apa aja sih yang harus kita seimbangkan dalam makan itu, ya. Saya titip nanti Bapak Ibu tetap makan sesuai dengan selera Bapak Ibu. Tapi saya titip karena di sana itu banyak jajanan juga, bala-bala anu sakitnya begitu ya 5.000 yang banyak lemak, komisi tentunya. Memang enak, cuma tiap hari mah ya makan begitu mah aduh jangan sampai. Soalnya kemarin hasil analisa Bapak Ibu banyak yang kolesterolnya pada tinggi, ya. Bala-bala itu memang bagus, ada karbohidratnya, ada sayurannya, cuma pas digoreng ternyata menjadi lemak tidak jenuh, akhirnya ya apa? Jadi kolesterol, ya. Pintar-pintar nanti untuk jajanan di sekitar hotel, ya. Apa aja yang harus ada di menu kita itu? Pertama karbohidrat, karbohidrat dari seluruh nasi, bisa dari roti, bisa dari gandum. Kemudian proteinnya dari telur, dari daging, dari kacang-kacangan. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan dalam cuaca panas? Berarti kita harus banyak masukkan makanan sayuran sama buah-buahan yang banyak mengandung air. Ya, apa aja yang banyak itu di sana itu semangka, kemudian jeruk, kemudian juga apel. Yang banyak dibagikan untuk jemaah itu kebanyakannya apel. Ya, jeruk bisa beli. Di sana banyak yang murah-murah. Sayuran juga pulang dari masjid bisa belanja, gitu ya. Terus apalagi biar kita tambah sehat yaitu vitamin C. Itu kalau saya bilang wajib tiap hari Bapak Ibu konsumsi untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu. Apa aja yang cocoknya? Satu, vitamin C yang syaratnya yang Bapak Ibu tidak punya penyakit lambung. Jadi aman yang buat ke lambung karena konsumsinya kan jangka panjang, ya. Maka untuk nama apapun konsultasi ke kesehatan, ya. Kemudian satu lagi minum. Saya bilang dari awal juga waktu pembinaan, minum itu tidak boleh menunggu haus, ya. Apalagi yang udah sepuh itu saya bilang tadi untuk kan haus itu udah nggak ada kecuali yang masih muda, ya. Jadi kadang-kadang yang udah sepuh itu tahu-tahu udah nggak boleh pas karena dehidrasi. Ya, itu yang paling bahaya. Jadi di sana itu tidak boleh menunggu haus, ya. Untuk keluar rumah dari pondokan tetap harus memakai dari mulai payung, kemudian topi, kemudian alat semprot. Satu lagi yang banyak dilupakan karena sering kebiasaan pesawat, jarang pakai sendal, akhirnya mengelupas. Banyak saya kemarin kejadian seperti itu. Jadi telapak kakinya mengelupas karena cuaca panas, ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, makanan apa yang memang harus banyak dihindari? Yang pertama, banyak mengandung pengawet sama mengandung banyak yang mengandung soda, kemudian teh dan kopi. Karena itu banyak menimbulkan cairan kita menjadi tambah sedikit, ya. Kemudian kondisi cuaca karena memang panas, diharapkan pertama berbanyak minum, jadi lebih dari 2 liter, ya. Kemudian selain air minum, boleh berbanyak minum jus, ya. Tapi yang tetap aman buat Bapak Ibu. Di sana itu banyak di luar di situ, ya. Kemudian hindari minuman yang mengandung banyak es. Hausnya memang seketika udah reda, ya. Cuman ya itu ke badannya nggak bagus, ya.
Kemudian berbanyak tadi makan sayur dan buah segar yang mengandung banyak air. Kemudian mengurangi aktivitas yang bukan prioritas. Tadi udah saya ngobrol di mobil, apa coba ibu yang udah sering ngobrol? Tawaf sunat. Tawaf sunatnya bukan tawaf sunat keliling Ka'bah, tapi tawaf sunatnya di jam-jam tower, di Daud, di pasar Sen. Ya Pak Kiai. Jadi nanti kurangi aktivitas jalan-jalan di luar itu, ya. Karena cuaca kita di sana itu luar biasa tahun ini, ya. Lanjut. Bapak Kiai Punten yang lansia di Kecamatan Purwadi yang masuk sekarang kalau Aceh kita punten. Cara ngaceh lansia di atas 50% enggak? Di atas 50% enggak? Ada kayaknya Bu. Ya, ada ya. enggak 50 banyak. Ada kayaknya. Ada ya? Ada banyak yang dikasih. Ini lansia ini soalnya Bapak dengan kakak, singkat kakak pokoknya. Insya Allah sekarang 40% apa? 40%. Cuma yang 64 tahun di atas kayak coba. Ada perlu. Oh, tanya bulan. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 40% kelihatannya tidak banyak. Ya. Kayaknya punya. Berarti yang muda lebih banyak dong. Ya, yang muda itu masih kan. Iya, maksudnya lansia kita sekarang di bawah 50%. Ya. Berarti kan sisanya berarti masih yang muda. Ya. Nah, sekarang tugasnya yang muda itu Bantu. Ya, jadi yang muda-muda Oh, berarti ini harus tadi maju. jadi dilihat dari sepintas secara persentase yang usia di atas 50 tahun itu adalah sekitar 45%. Berarti sekarang kita banyaknya yang masih usia produktif dan masih muda, ya. Tadi kata-kata Pak Kiai berarti yang muda harus membantu yang sudah yang sudah sepuh, ya. Jadi tempat ringkirikan di sana pada saling, ya. Kalau di sana bukan melihat lagi siapa-siapa, dasar saudara. Kebersamaan kita 40 hari, apalagi di Mekah, ya. Di Mekah itu luar biasa, nikmat pisan. Kalau perjalanannya ke Madinah dulu, katanya sih yang muda kurang yang arba'in dulu ya, 10 hari. Baik, Bapak Ibu, saya informasikan rencana perjalanan haji kita tahun ini dimulai dari tanggal 23 Mei untuk kloter pertama. Ya, jadi masuk ke embarkasi di asrama haji. Kemudian tanggal 24 Mei itu gelombang haji pertama itu berangkat langsung ke Madinah. Berarti arba'in dulu, ya, selama 10 hari. Lanjut kemudian tanggal 2 sampai 16 Juli itu langsung ke Mekah. Udah disampaikan? Apa? Belum ya? Ini perjalanannya. Ya, belum. Ya,
Kemudian dari tanggal 8 sampai tanggal 2 itu jemaah haji gelombang kedua berangkat. Jemaah haji dari Kabupaten Sukabumi itu adalah tanggal terakhir itu kalau nggak salah tanggal 16 ya, 16 Juni ya. Jadi untuk yang jemaah haji dari keberangkatan tanggal 8 Juni itu dari tanah air langsung ke Jeddah. Jadi langsung umroh ya. Kemudian tanggal 22 Juni itu udah closing gate, jadinya Arab Saudi udah langsung menutup semua. Tidak ada lagi jemaah haji yang masuk sana. Jadi udah closing gate ya. Kemudian tanggal 26 Juni jemaah haji berangkat dari Mekah ke Arafah untuk ucapnya wukuf di Arafah. Ya. Kemudian tanggal 27 Juni pelaksanaan wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 28 Juni kita di sini Idul Adha. Kemudian tanggal 29 sampai tanggal 1 itu adalah hari tasyrik. Ya. Ngabalang. Kemudian Di Mina. tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Jeddah ke tanah air. Ya. Kemudian tanggal 10 sampai 24 itu jemaah haji gelombang kedua berangkat dari Mekah ke Madinah untuk arba'in. Ya. Kemudian tanggal 19 Juli itu 1 Muharram. Ya. Kemudian tanggal 19 Juli sampai tanggal 2 Agustus itu pemulangan jemaah haji gelombang kedua dari Madinah ke tanah air. Ya. Tanggal 3 itu akhir dari semua jemaah haji pulang lagi ke Indonesia dalam keadaan selamat dan mendapatkan haji yang mabrur. Ya, jadi itulah perjalanannya. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti pada saatnya semuanya diberikan kesehatan lahir maupun batin. Nah, untuk gelombang 1 ya, yang pertama kita masuknya pra-embarkasi yaitu di Cikembang, kemudian masuk ke embarkasi, kemudian kita ke bandara, sampai juga di bandara Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, kemudian di Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah, bandara King Abdul Aziz, pesawat dan debarkasi. Debarkasi itu adalah pemulangannya ya. Kemudian untuk gelombang kedua itu pre-embarkasi itu di Kembang, kemudian ke embarkasi, kemudian pesawatnya itu ke Aman. Yang Soekarno Hatta, kemudian King Abdul Aziz, ke Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah, Madinah, kemudian bandara Jeddah, pesawat dan debarkasi itu embarkasi pemulangannya. Ya. Untuk pemberangkatan peraknya, biasanya kita pemeriksaan kesehatan sudah selesai ya Bu, termasuk kemarin itu tes kebugaran. Kemudian status istiqomah, alhamdulillah semua dulu sudah istiqomah, latihan kebugaran sudah kembali. Kemudian mengendalikan PTM itu adalah penyakit tidak menular, insya Allah semuanya pada sehat. Kemudian cegah dan obati yang memang sudah biasa kontrol ya. Kemudian dengan vaksinasi kemarin meningitis, kemudian yang influenza hari Sabtu ya. Kemudian untuk yang vaksin COVID juga nanti insya Allah tanggal 22. Sekalian obat-obatan yang Bapak Ibu akan bawa ke sana akan kami tuliskan ya. Kemudian pemberangkatan yang pertama yang dipertanyakan adalah status vaksinasi, harusnya juga ada PCR itu untuk pemeriksaan COVID karena sekarang itu langsung dideret, nggak ada lagi. Kemudian kehamilan untuk yang usia subur, jadi hati-hati ya, hati-hati yang usia subur. Saya kemarin bawa tahun 2018 itu ada satu yang dipulangkan karena pas nyampe di embarkasi Bekasi itu positif hamil ya, tapi usia di bawah 28 minggu itu masih bisa berangkat ya. Jadi resikonya takutnya karena kecapean, keguguran segala macam ya. Kemudian tetap sehat selama di perjalanan udara ya. Nanti Bapak Ibu akan dibimbing sama tenaga kesehatan untuk gimana caranya
biar tidak jenuh dan sakit selama di perjalanan di udara. Karena selama perjalanan itu kan 9 jam, 10 jam. Banyak yang harus kita hindari. Itu pertama adalah ini nih, apa? Lutut, kemudian juga ini hingung, mabok, ya, termasuk bararaal ila barare, ya, sampai ada yang pingsan. Saya juga sama ada yang pingsan karena memang hampa udara di pesawat itu cuma 30%. Ya. Kemudian selama di tanah suci, PHBS. Nah ini yang banyak dilupakan, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tolong, kebanyakan orang Indonesia itu sama Arab Saudi itu dibilangnya jorok, ya, karena membuang sampahnya sembarangan, lung. Nah nanti mah jangan ya, dibiasakan, ya. Kemudian mengelola stres. Nah, jangan naon stres, kumaha oleh-olehna dalam bahasa Indonesia, ya, kumaha itu mana, ya. Jangan sampai, saya juga pengalaman Bu, yang ke sana ada ibu-ibu yang stres, ya, jadi asa masih di bumi, kita mah pada tidur, ibu mah naik kaluhur, ya, dan noik bias, dan perasaan masih di Indonesia, ya, jangan sampai. Jadi bisa ke sana itu kita insya Allah memang niatnya untuk ibadah, ya. Kemudian cukup minum, cukup istirahat, gizi seimbang, lembabkan kulit, ya. Ibu-ibu udah pada tahu gimana caranya, bapak-bapak dikasih tahu biar nanti darah rombongan pada keluar darah, saking panasnya dalam itunya, ya. Kemudian protokol kesehatan, karena hari ini COVID kita itu ada lagi dengan varian dari India, ya. Bapak Ibu enggak hari ini banyak yang batuk pilek, ya, sampai ada yang hidungnya enggak dengar ya, sama nggak ada perasaan. COVID sekarang gitu lagi, ya. Mudah-mudahan insya Allah semuanya udah pada divaksin, kita sekarang berdampingan sama COVID lah, ya. Sedia masker, nanti masker disiapkan dari Kemenkesnya, ya, dari topi, kacamata, kemudian masker, payung, sama semprotan, sama alas kaki dibagi nanti, ya, kita kasih, ya. Kemudian kembali ke tanah air, diobservasi di karantina, lapor puskesmas, termasuk buku kuningnya, ya, K3GK, nanti ada di buku kuningnya, ya. Bapak Ibu yang sudah yang udah pernah umroh atau haji, biasanya nggak terlalu bingung ya selama di pesawat. Kalau yang belum pernah, Bapak Ibu, saya begini, yang sensitif selama di perjalanan jangan terlalu banyak duduk. Dalam 3 jam Bapak Ibu harus tetap berjalan, karena untuk menghindari kakinya nanti bengkak. Gerak-gerakan ini, kemudian putar-putar, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang kerasa misalkan appendix tapi bingung gimana caranya, dah WC-nya kan bahasa Inggris semua, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada petugas, ya. Mau keberatan, mau pipis, bilang kalau memang kita nggak bisa. Jangan sampai kedodoran nya di luar. Ada, ya. Yang untuk siapa? Petugas sama pramugari dan pramugara, ya. Udah gitu kan nggak nyaman ke yang lainnya. Nanti kan bau ya. Jadi kalau Bapak Ibu hutan, kumana mencetak cara buat pipis, gimana mau cebok, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan ke petugas, ya. Kemudian resiko apa sih yang kita banyak menghindari untuk selama perjalanan di pesawat? Hipoksia itu ada kekurangan udara, oksigen. Saya bilang tadi oksigen di pesawatnya cuma 30%, ya. Kemudian jet lag itu asa lupa, asa belum, ya. Kemudian dehidrasi, karena memang cuaca di dalam pesawat itu adalah dingin, karena memang -5,
untuk pengen minum aja malas, pasti nggak mau, nggak ada ya. Kemudian mabuk udara, sok yang siapa yang suka mabok jangan dianggap enteng ya, karena di sana itu tambah bulu, kupingnya tambah dingin. Kemudian banyaknya gas dalam lambung karena stres ya. Jadi nanti kalau pramugari membagikan minum, jangan banyak minum yang bersoda, yang sama berkafein ya. Soda minum kafein. Air minum aja. Beli. Bisa dapat sendiri. Sekarang informasi Bapak Ibu, puncak haji itu kan Juli tanggal 26. Panasnya prediksinya sampai 56 derajat Celcius. Udah dulu ya, 56. Biar karena memang banyaknya orang, lingkupnya sedikit. Tapi insya Allah memang sekarang itu tenda-tendanya udah mulai bagus, menggunakan sawah tanah, sama dipasang AC yang memang portable banyak ya. Udah pada lapar ya? Sekarang kita sharing aja dulu lah, siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau kita bertanyakan? Kak? Ada yang sudah kayak gitu. Baik. Sekarang Cung yang masih head memakai kontrasepsi apa rata-rata? Suntik 1 bulan. Keberangkatannya Berangkat tanggal 12 dong. kita ambil contoh aja deh, ya. Ibu biasanya headnya tiap bulan rutin tiap bulan Ya, tepat waktu nggak? paling biasanya sehari dong. Biasanya tanggal berapa? Contoh ibu aja dulu. Saya tanggal 10, Berangkat tanggal 12. berarti pas ya. Ya, hari ini baru selesai pack. Tapi kan untuk bulan depan pas berangkat tuh pas Ya, hari ini head. sekarang. Ibu rencananya mau ditunda apa mau dikeluarkan? Sekarang mau suntik. Nanti itu makanya ibu kan headnya tanggal 10, Ya, keberangkatan tanggal 12. Ya. Ini kan masih dalam periode head. ya. Saya tanya ke ibu, Mau ditunda? mau ditunda Tunda. apa mau dihentikan dulu? Tunda. Kalau ditunda dan mulai sekarang harus minum obat penunda. Penunda. Karena mulai Berarti dari sekarang. ya, ya. Jadi harus dari mulai selesai Selesai head. ya. Obat yang disarankan apa dong? Mulut yang banyak diminum. Cukup 1 kali 1 hari, harus tepat waktu. Kalau misalkan ibu minumnya jam 8 pagi, Harus jam terus terusan jam 8. Karena 24 jam. Tapi misalkan ibu lupa jam 10, nah itu yang kita harapkan takutnya nanti komplek. Nanti waktu datang ke sana, tetap jamnya di Indonesia. Berarti mundur 4 jam. Kalau itu jam 8, berarti jam 4 subuh itu udah minum. Ya, itu. Ibu, Contohnya saya hari ini bersih ya. Apakah harus langsung pakai itu? langsung harus langsung karena saat telur itu mulai berproduksi akan membentuk lagi. Kalau enggak nanti sama seperti juga ya, harus mulai hari ini kalau udah selesai bersih-bersih ya. Itu. Ada lagi contohnya ibu pakai apa?
tapi rutin tiap bulan. Yang tepat waktu. Tanggal berapa? Gak apa-apa, itu dikeluarkan dulu aja ya. Dulu aja ya. Cuma nanti 3 hari sebelum keberangkatan, itu misalnya tanggal 12 ya. Jadi tanggal 9 udah langsung minum obat ya. Sekarang dikeluarkan dulu aja. 3 hari sebelum keberangkatan itu langsung minum obat. Menurut ya. Beda-beda kasusnya. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Dok, ada waktunya nanti dikonsultasikan ya? Boleh. Yang pribadi ya? Boleh. Fisik geram keluarga di hadapan. Waktunya gitu. Siap, ya. Paling kiri kan ya? Kiri. Waktu berapa? 6. Lalu 22. Tanggal 2. Ya, 1 Juni. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Nanti konsul aja. Hah? Ibu usia berapa? Oh, udah masuk udah menopause ya. Tiap bulan nggak? Jadi kemudian menopause sama. Kalau menopause nanti keberangkat sama kayak ibu. Tahun berapa? Berangkat. Tanggal 12. Berarti 3 hari sebelum berangkat itu langsung minum obat ya. 3 hari sebelum berangkat itu langsung minum obat Bumurahep. Iya, karena di sana itu ada faktor stressing, faktor kecapean, itu mempengaruhi bapak Primolud aja beli. Maka yang bapak nanti ditulisin ya. Ada lagi? Ya, Besti. hanya kami melihat orangnya saja, tidak istilahnya mendengaran suaranya dan nonton film kejauhan. Suaranya begitu, suaranya dokter atau Rupi. Jadi anak-anak, jadi tak kami teh dari belakang ini hanya punya saja yang tahu gitu kelihatannya. Nah jadi yang dokter tadi dari awal sampai akhir itu blank, tidak ada masalah. Nah yang kami tanyakan begini dong, kan sekarang mungkin sudah ada waktu untuk berkata. Nah kami dari peserta mungkin baru ada yang mana tadi ada kedengaran sedikit-sedikit obat-obatan yang perlu kita siapkan. Apakah nanti oleh dokter bisa disiapkan obat-obatan yang cocok untuk bahan dikonsumsi di sana, dari sini apakah tidak obat apa saja yang penting, apa saja yang penting. Yang keduanya masalah besok, kan besok itu adalah vaksin apa besok itu adalah flu yang bilang kayak pandem. Nah, apakah dilaksanakan di Banu Ahdan, apakah di sini? Karena untuk hari ini Pak, maaf saja dalam kegiatan bimbingan manasik haji di tingkat KUA itu sebetulnya sudah beres ya di tingkat Banu Ahdan juga. Di sana kami digembleng 15 pertemuan ya masalah manasik haji yang sebagaimana penyanyi juga seperti tadi Pak Haji Bunyamin ya sama gitu. Ya untuk ini karena mungkin ini kepada Bapak KUA yang saya hormati, kalau bisa satu hari ini saja. Kenapa? Karena kami dari peserta jamaah haji ini sudah persiapan dari awal Pak. Ada di antaranya mau apa? Di antaranya tasyakuran, karena itunya
waktu sabar. Bahkan besok itu serentak Pak. Hari Sabtu, hari Senin, hari Selasa itu serentak hampir semuanya mungkin melaksanakan waktu sabar. Apa sebabnya? Karena dari awal belum ada jadwal. Jadwalnya tanggal 23 saja kita berangkat gitu. Jadi akhir-akhir malam kemarin ada SMS bahwa kita ini Bandung termasuk mungkin kloter 52 berangkatnya tanggal 12 Juni. Jadi mohon apa? Pada saat saja hari ini, pada saat saja materi apa yang penting ya. Dan di Bandung aja juga Pak. Terus nanti yang melaksanakan lah. Mungkin itulah tinggal baca anak-anak cek temboh tema berenya ulang teh kersani ke perbankan dan sebagainya sudah dibekali oleh tim-tim dari Bank Raja. Nah itulah dananya dok. Yang pertama ke dokter tentang obat-obat apa saja yang banyak depan ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Solmet. Untuk obat-obatan yang biasa Bapak Ibu konsumsi nanti dibawa hari Selasa tanggal 22 kalian vaksin COVID ya. Tanggal 22 yang biasa Bapak Ibu konsumsi misalkan ya Parame, misalkan itu ya Parame, Isa, Proma, obat mencret, obat belinya itu bawa. Terus nanti obat-obatan misalkan yang kita anjurkan itu sebenarnya satu vitamin C dosis 500 ml tapi yang paling aman buat Bapak Ibu. Kita tidak sebutkan merek ya. Itu promosi. Nanti aja kasih ya. Itu obat-obatan yang kalau misalkan ibu misalkan ini abutan ya obat jantung bisa nanti kita tuliskan misalkan bapak ya dasar bandel kolesterol apa gitu ya. Jadi nggak satu orang itu sama enggak tergantung memang yang kebiasaan bapak ibu biasakan